Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah seperti biasa kita melanjutkan mengkaji kitab Ushulus Sittah dengan syarahnya, dengan penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 masuk masalah penting yang keempat, atau masalah yang dianggap aneh oleh orang-orang cerdas tapi tidak diketahui oleh mereka. Bahkan hal ini diketahui oleh orang awam. Oleh karena itu di mukadimah Syekh jelaskan di antara hal yang mengherankan tentang masalah 6 perkara yang penting ini, banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang. Masuk kepada landasan yang keempat, masalah penting yang keempat di halaman 29. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-aslur rabi'u, landasan yang keempat atau masalah penting yang keempat, yaitu bayanul ilmi wal ulama'i, penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fiqhi wal fuqaha, dan penjelasan tentang fikih dan ulama fikih, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan itu tentang orang yang menyerupai mereka, wa laysa minhum, padahal yang menyerupai ini bukanlah termasuk bagian dari orang yang berilmu, orang yang ahli fikih, bukan, hanya meniru-niru saja. Yaitu terkait landasan yang keempat, masalah penting, masalah pokok yang keempat ini, apa itu ilmu dan siapa itu ulama, apa itu fikih dan siapa yang dimaksud oleh ahli fikih. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadza aslun azimun, ini adalah permasalahan yang sangat penting. Wa huwa bayanul muradi bil ilmi, yaitu penjelasan al-murad, apa yang dimaksud dengan ilmu. Wa huwa annal ilma huwal ilmu syar'i, yaitu yang dimaksud dengan ilmu adalah bahwasanya ilmu itu adalah ilmu syar'i, al-mabniyu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu yang bersumber, yang al-mabni, yang dibangun di atas Al-Quran, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ilmun nafi'. Nah, inilah yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Amma ulumud dunya minal hirafi was sina'ati wat tibbi wa ghairi dzalik. Adapun ilmu-ilmu tentang dunia, minal hiraf, yaitu berupa keterampilan, kerajinan, was sina'at, kemudian pekerjaan tangan yang dibuat manusia dengan tangannya, wat tibbi, dan juga ilmu dunia lainnya, itu ilmu kedokteran, ghairi dzalik, dan ilmu dunia lainnya. Hadhihi la yutlaqu 'alaiha al-ilmu biduni qaidin. Nah, ilmu dunia tadi yang disebutkan dan ilmu-ilmu lainnya ini tidak bisa digunakan, dipakai penggunaan atau istilah ilmu kecuali harus di-qaid, harus diikat, harusnya harus ada tambahan ilmu kedokteran, gitu, ilmu misalnya matematika, ilmu hisab, ini harus ada tambahan.
Tapi kalau semata-mata disebutkan ilmu saja, ya, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, misalnya kita sering mendengar, ya, wajib kita menuntut ilmu. Ya. Nah ini tanpa ada embel-embel, tanpa ada tambahan, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Kalau ilmu dunia harus ada tambahan ilmu tibbi, ilmu kedokteran. Jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini tadi ya ilmu syar'i, ya. Jika disebutkan atau diucapkan tersendiri tanpa embel-embel, tanpa tambahan, ilmu doang misalnya disebut, kita wajib menuntut ilmu. Marilah kita menghadiri majelis ilmu. Tentu maksudnya ini adalah ilmu agama, ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Misalnya ilmu bahasa Inggris, ilmu matematika, dan lain-lain. Ya, itu yang dimaksud dengan ilmu. Fa idza qila al-ilmu walladhi fihi al-fadlu fa innal murada bihi al-ilmu syar'i. Maka apabila ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan ilmu walladzi fihi al-fadlu, dan ilmu tersebut memiliki keutamaan, pahalanya besar, ada fadilahnya. Maka apa itu ketika disebutkan ilmu yang ada keutamaan? Fa innal murada bihi ilmu syar'i. Nah, yang dimaksud ilmu tersebut yang punya keutamaan, pahala yang besar adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ya. Karena yang maksud dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, motivasi dorongan menuntut ilmu ini tentang ilmu agama, bukan ilmu dunia. Dan juga nanti ilmu yang akan ditanya di akhirat juga tentang ilmu agama, bukan tentang ilmu dunia. Ya, bagaimana kita beragama dengan benar? Ya, bagaimana ya ilmu ya misalnya tentang keyakinan kita kepada Allah, tauhid kitanya akan dipertanyakan. Ya, ketika nanti di alam kubur itu tentang ilmu agama, ya, tentang tauhid kita, bukan tentang ilmu dunia, tidak akan ditanya di akhirat. Ya, seperti itu. Amma ilmu al-hirafi was-sina'ati wal-mihani fahadhihi ulumun mubahatun. Nah, amma ilmu al-hirafi, adapun ilmu-ilmu terkait dengan keterampilan, ya, kerajinan, was-sina'ati, dan juga ilmu-ilmu yang dibuat oleh manusia, wal-mihani, pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi gitu kan, ilmu. Fahadhihi ulumun mubahatun. Maka ilmu-ilmu ini hukumnya mubah saja, hukumnya mubah. Seperti ilmu bahasa Inggris, kemudian matematika, ya, misalnya apalagi fisika dan lain-lain itu masuk di dalamnya ilmu-ilmu dunia yang hukumnya mubah saja, hukumnya mubah, boleh dipelajari, dan itu bermanfaat, namun hanya di dunia saja. Di dunia, namun di akhirat tidak ada manfaatnya. Ya, ini pentingnya kita menuntut belajar ilmu agama dengan benar. Bagaimana cara beragama dengan benar, bagaimana metode, ya, kita beragama sebagaimana yang Nabi ajarkan. Wala yutlaqu 'alaiha ismul ilmi biduni qaidin. Nah, maka ilmu-ilmu dunia tadi itu tidak bisa disebut dengan ilmu sendirinya. Misalnya, kita wajib menuntut ilmu, jadi mereka gunakan untuk memperkuat misalnya kecenderungan mereka mempelajari ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan lain-lain. Nah, tidak bisa kecuali tambahan. Misalnya ilmu tibbi, ilmu kedokteran harus ada tibbinya, tambahan. Dan misalnya ilmu matematika, ilmu riyadi, itu ilmu riyadiyat, misalnya ilmu matematika, ya, ilmu hisab, ya, ilmu, ya, perhitungan gitu, hitung-hitung terus, ya, dan lain-lain. Harus ada tambahan, ada, ya, tambahan dan ikatan, ya, maksudnya harus diikat dengan tambahan lainnya gitu. Kalau semata-mata disebut ilmu, itu ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia tadi harus disebutkan, ya, ilmu tibbi, ilmu kedokteran, gitu. Ya, tidak bisa semata-mata
ketika orang mengatakan ilmu dunia, belajar, nah, ini tidak bisa disebut seperti itu dengan sendirinya. Kalau yang dimaksud dengan ilmu sendirinya itu adalah ilmu tentang ilmu syar'i, ilmu agama. Innama yuqalu ilmul handasati wa ilmu tibbi. Nah, sesungguhnya ilmu dunia itu kalau mau disebutkan ya ada tambahannya, ilmul handasati, nah, ilmu tentang teknik, wa ilmu tibbi, ilmu kedokteran, ya kan, ada tambahan handasa, ada tambahan tibbi. Lakin lil asafi asbahal ana fi urfin nasi. Akan tetapi Syekh Shalih Fauzan menceritakan, akan tetapi lil asaf, sangat disayangkan, asbahal ana, ya, saat ini itu justru menjadi apa? Menjadi fi urfin nas, di budaya manusia, ya, budaya atau adat masyarakat. Idza qila al ilmu, ya, jika disebut ilmu nih, jika disebut ilmu di tengah-tengah masyarakat saat ini, fa innahu yuradu bihi al ilmul hadis, ya, sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmu saat ini, kata mereka ini, itu ilmu modern, ilmu yang modern, ya, di tengah-tengah masyarakat kan kita ketahui. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmu, kata mereka, ilmu modern, bukan ilmu agama. Wa yaquluna idza sami'u syai'an minal Qur'an, dan orang-orang itu akan mengatakan, idza sami'u, jika mereka mendengar sesuatu atau mendengar sedikit saja dari Al-Qur'an, ya, hadza yashhadu lahul ilmul hadisu. Ya, jika mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang mendukung, ya, ilmu dunia yang mereka pelajari, maka mereka akan mengatakan hadza yashhadu lahul ilmul hadis. Nah, ini loh buktinya, ya, ini loh ya yang mendorong kita menuntut ilmu dunia, misalnya dengan apa, mengutip sebagian ayat Al-Qur'an kemudian dijadikan dalil untuk memperkuat atau mendukung ilmu dunia mereka, ilmu tentang ilmu modern yang mereka pelajari. Nah, ini kan keliru. Seperti itu. Wa idza jaa haditsun qalu. Nah, apabila tadi dia mengutip dari ayat Al-Qur'an, kemudian apabila ada hadis, ya, hadis Nabi, misalnya Nabi bersabda menceritakan tentang sesuatu, tapi dia comot atau kutip hadis tersebut untuk mendukung ilmu dunia yang mereka pelajari, kata mereka apa? Hadza ya yashhadu lahul ilm, hadza yashhadu lahul ilma. Kata mereka, nih ada hadis Nabi, ya, ini ada sabda Nabi, ya, yang apa, yashhadu lahu, yang mendukung orang tersebut, mendukung orang tersebut di dalam mempelajari ilmu tentang dunia, ilmu modern. Nah, ini kan tidak tepat, ya. Mereka betul mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis Nabi, tapi untuk mendukung ilmu dunia yang mereka pelajari. Nah, ini juga salah, ya. Saral ilmul ana, ya, kemudian jadilah ilmu pada saat ini, yutlaqu ala ilmil hirafi, itu digunakan, dimaksud, ya, dengan ilmu hiraf, kerajinan, keterampilan, wassinaat, ilmu yang dibuat manusia, watibbi, ilmu kedokteran. Nah, saat ini orang kan menganggap ilmu itu seperti ilmu tentang dunia, walaupun mereka jahil tentang ilmu agama. Wa ghairi dzalik, dan ilmu-ilmu dunia lainnya. Ya, menurut orang sekarang belakangan ini dimaksud dengan ilmu itu ilmu dunia, ya, ma'annahu qad yakunu jahlan, ya, boleh jadi, ya, boleh jadi, atau padahal dia itu, ya, orang yang bodoh tentang ilmu agama, li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il katsiri, ya, karena mengapa? Karena hal itu bisa menyebabkan dia, ya, bisa menyebabkan dia mendapatkan sesuatu atau mendapatkan
khata al-katsir, kesalahan yang banyak, kekeliruan yang banyak. Ya. Karena hal itu bisa menyebabkan dia mendapatkan sesuatu itu berupa kesalahan, kekeliruan yang banyak. Mengapa? Li'annahu majhudun basyariyun. Ya, karena itu kan majhud, yaitu upaya, usaha basyariyun, usaha manusia. Ya, ilmu dunia kan yang dibuat atau yang diupayakan oleh manusia. Khilafal ilmi syar'i, yang berbeda dengan ilmu syar'i, fa innahu minallahi, karena ilmu syar'i itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahuwa, ya, sebagaimana ini terdapat dalam firman Allah. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya. La ya'tihil batil. Jadi Al-Qur'an itu, ya, ilmu kan ini kan ilmu Allah yang bersumber dari Allah. La ya'tihil batilu. Al-Qur'an ini tidak bisa didatangi, ya. Maksudnya kebatilan ini tidak bisa mendatangi Al-Qur'an. Ya. Kebatilan tidak bisa mendatangi Al-Qur'an min baini yadaihi, baik dari arah depan, wala min khalfi, ataupun dari arah belakang. Tidak bisa Al-Quran dimasuki kebatilan. Tanzilum min hakimin hamid. Ya. Maksudnya Al-Quran itu tanzil, diturunkan dari zat yang maha bijaksana. Maksudnya dari Allah yang maha bijaksana dan maha hamid, maha terpuji. Ya. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, ya, orang-orang yang berilmu tentang ilmu syar'i, ya, bukan ilmu dunia. Wahum ulama syar'i. Nah, mereka itulah ulama syar'i, ya, ulama yang paham agama, ulama, ya, paham syariat. Alladzina ya'rifuna Allah, yang mereka ini, orang-orang ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amma ulama'ul handasati was-sina'ati wal ikhtira'i wa tibbi. Adapun ulama, maksud ulama handasa di sini orang yang ahli dalam bidang teknik, ya, bukan ulama tadi disebutkan ulama paham agama. Namun ulamaul handasati di sini maksudnya orang yang ahli dalam bidang teknik, was-sina'ati, yang ahli dalam apa? Ya, kerajinan, ya, perindustrian, itu kan, wal ikhtira'i, dan juga, ya, peneliti atau penemu ilmu apa, maksudnya ilmu dunia gitu. Watipi, ilmu kedokteran. Fahaula'i qad yakununa yajhaluna haqqallahi. Fahaula'i, maka mereka ini qad yakununa, terkadang bisa jadi yajhaluna, mereka itu jahil, tidak mengetahui, tidak paham hak Allah, ya, Jalla wa'ala. Yang mereka nggak paham, bisa jadi mereka ini nggak paham tentang hak Allah Jalla yang maha mulia, wa'ala, dan Allah yang maha tinggi. Wala ya'rifuna Allah, ya, mereka tidak mengenal Allah. Yang bisa jadi orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu dunia, mungkin ilmu dunianya tingkat doktor, tingkat profesor, tapi ilmu agamanya tingkat TK. Dia nggak paham ilmu agama, ini kan salah, ya, tidak boleh, keliru, ya. Wa in arafuhu fama'rifatuhum qasiratun, ya, sekiranya atau seandainya mereka tahu ilmu agama, fama'rifatuhum, maka pemahaman mereka tentang agama itu qasiratun, sedikit, pemahamannya dangkal, pemahaman agamanya cetek, ya, subhanallah. Lakinnal ladzina ya'rifuna Allah hum ulama'u syar'i, akan tetapi orang-orang yang mengenal Allah, mereka itulah adalah ulama syar'i, ya, orang-orang yang berilmu tentang agama Allah, ya. Ini keutamaan belajar ilmu agama, ya. Allah Ta'ala, nih, Allah berfirman, ya, dalam ayat yang tadi,
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, ya, orang yang berilmu tentang agama Islam. Li'annahum ya'rifunallaha bi asma'ihi wa sifatihi. Karena mereka inilah orang-orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah para ulama, orang yang paham ilmu agama, yang akan mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la yahsulu bi ilmi tibbi wa ilmul handasati. Nah, maka hal ini itu tidak bisa didapatkan dengan belajar ilmu kedokteran, wa ilmil handasati, dan ilmu teknik. Gak bisa. Orang yang belajar ilmu kedokteran, belajar teknik, paham tentang agama kan gak bisa. Wa innama yahsulu bihi tauhidur rububiyyati faqat. Nah, namun hanya saja mempelajari ilmu kedokteran, ilmu teknik itu hanya bisa meraih atau mendapatkan atau mengetahui, ya, tentang tauhid rububiyah saja. Ini tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, ya. Dan ini diyakini oleh semua agama yang menciptakan, maksudnya kan perbuatan Allah tadi, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Terkait dengan perbuatan Allah ini diyakini oleh semua agama, yang menciptakan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah, menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki, ini diyakini oleh semua agama. Ya, kalau kita ya tidak seperti itu. Betul, ini bagian dari yang mentauhidkan Allah, namun masih belum sempurna. Ini orang-orang musyrikin juga meyakini. Nah, ini dia pengetahuannya ini sebatas hanya mengenal tauhid rububiyah saja. Amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah adalah sebagaimana sudah dijelaskan, ya. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam perbuatan si hamba, perbuatan kita. Uluhiyah kan bentuk penghambaan. Jadi kita mengesahkan Allah dalam, ya, penghambaan kita, penghambaan makhluk kepada Allah. Nah, ini fahadza innama yahsulu bi ilmi syar'i. Maka bentuk penghambaan, peribadahan seorang hamba kepada Allah ini kan didapatkan, diraih dengan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, ya. Kemudian itu al-maqsudu bayanu man tashabbaha bi ahlil ilmi. Nah, itu di poin selanjutnya kan ada lanjutannya, yang dimaksud apa? Penjelasan orang yang menyerupai, yang meniru orang-orang yang berilmu. Walaysa huwa min ahlil ilmi, dan mereka itu, dan dia itu bukan termasuk dari orang-orang yang berilmu. Hanya niru-niru saja, ngikut-ngikut saja, ya. Innama yuhaqi ahlal ilmi. Sesungguhnya dia itu hanya meniru saja, mengikut-ngikuti, menyerupai orang yang berilmu. Wa tashabbahu bihim, dan apa? Mereka menyerupai mereka, ya, mungkin dengan pakaian sorbannya, dan dengan jubahnya atau gamisnya, meniru orang-orang yang berilmu. Tapi dia bukan orang-orang yang berilmu, dan dianggap oleh orang-orang saat ini orang yang berilmu. Nah, ini makanya hati-hati, tidak setiap orang yang berpakaian jubah, sorban, tidak, ya. Itu hanya meniru-niru saja. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita dengan belajar agama. Kita tahu bagaimana pemahamannya, bagaimana cara beragamanya, itu dengan, ya, kita mengetahui ilmu agama, ilmu syar'i, supaya kita tidak tertipu oleh orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, hanya meniru mereka. Wa huwa la yamliku rasidan minal ilmi, dan dia tidak memiliki rasidan, dia tidak memiliki rasid, data, atau, ya, isi dari ilmu tersebut. Tidak memiliki, ya, isi dari ilmu sedikit pun. Wa hadza dararuhu azimun ala nafsihi. Nah, maka orang seperti ini yang niru orang yang berilmu, dararuhu, bahayanya, azimun, besar, ala nafsihi, bagi dirinya, wa alal ummati, dan juga bagi umat Islam. Membahayakan bagi dirinya dan
membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ini bahaya orang-orang yang cuma ngikut-ngikut saja, niru-niru orang yang berilmu. Li'annahu yaqulu 'ala Allahi bighairi ilmin, karena orang itu nanti akan berkata-kata, yang akan menyampaikan sesuatu ya tentang agama ini tanpa ilmu, ya. Dia akan mengatasnamakan agama, berkata dalam masalah agama tanpa ilmu. Wa yudillun nasa bighairi ilmin, dan dia akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Qala ta'ala, ini Allah berfirman ya tentang mereka yang membuat kedustaan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi ilmin. Ya, maka siapakah orang yang paling zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Ya, orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, ya, liyudillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari ilmu. Maka daqilah. Nah, ini ada ungkapan ya yang mengatakan, ada ungkapan waqadakila yufsidud dunya arba'atun, yang merusak dunia itu ada 4 orang. Ya, nisfu faqihin, yaitu setengah orang yang paham agama. Ini yang merusak agama, yang merusak dunia ini yang merusak dunia ini ada 4 orang. Nisfu faqihin, ya, setengah orang yang paham ilmu agama. Wa nisfu nahwiin, ya, kemudian setengah orang yang paham atau yang belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, merusak dunia juga. Wa nisfu tabibin, ya, orang yang setengah-tengah belajar ilmu kedokteran. Wa nisfu mutakallimin, dan juga setengah orang yang berbicara dalam masalah agama, ilmunya setengah-setengah. Ini bahaya ya, orang yang paham ilmu agama bisa merusak dunia, sama orang setengah paham ya, atau orang yang pemahamannya setengah-setengah dalam ilmu nahwu bahasa Arab juga bisa merusak dunia, ya setengah tentang ilmu kedokteran pahamnya yang enggak sempurna, dan juga setengahnya orang yang berbicara bahasa Arab, maksudnya ya dia nggak maksimal ilmunya, ini belum matang, tapi dia udah berani menyampaikan, merusak agama. Apa dampaknya? Hada yufsidul buldan, ya. Orang yang pertama yang setengah paham ya ilmu agama, ya, nisfu faqih, ini orang yang pertama dampaknya akan yufsidul buldan, akan merusak negeri ini. Orang yang kedua yang setengah paham ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ya, wa hadza yufsidul lisan, dia akan ya merusak ya lisannya, ucapannya ketika berbicara, ketika ceramah ini. Nah, ini hati-hati orang yang bahasa Arabnya setengah-setengah belajarnya, nggak maksimalnya, akan merusak ya lisannya ketika berbicara, tidak teratur, tidak tertata dengan baik. Ketika menyampaikan Al-Quran, dia nggak paham ilmu bahasa Arab, ini keliru. Yang menyampaikan hadis nggak paham bahasa Arab, ini juga hati-hati. Ya, karena orang penceramah, seorang ustadz, kiai ini harus paham bahasa Arab. Orang sering khutbah Jumat harus dia bisa bahasa Arab. Kalau dia tidak bahasa Arab, bagaimana dia menyampaikan yang agama ini? Seperti itu. Kemudian orang yang ketiga, nisfu tabibin, jadi setengah orang yang paham atau belajar ilmu kedokteran. Wahada yufsidul abdana, ini akan merusak jasad, akan merusak tubuh atau badan manusia. Kemudian yang orang keempat, orang yang berbicara dalam masalah agama ini setengah. Wahada yufsidul adiyana, inilah orang yang berbicara atas nama agama Allah, nggak ada ilmunya setengah-setengah, nggak maksimal. Inilah yang akan merusak agama, ya, yufsidul adiyan. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.